Ya, welcome back to our channel di Orasi Obrolan Asik Mencari Solusi yang muda yang bersuara. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share di YouTube-nya Makin Cibinong. Kali ini bersama saya Mario dan sebelumnya mungkin Wei Tetung Tien. Jadi kali ini Orasi edisi, boleh dikatakan edisi khusus lah ya. Kita akan membawakan serial tentang sejarah agama Konghucu di Indonesia. Bagaimana nanti kita akan bicara konteks pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Dan bintang tamu kita mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman Konghucu khususnya. Dialah yang seorang dosen, seorang aktivis, bahkan seorang rohaniwan ya. Iya. Jadi mungkin kita udah lama juga nggak bertemu, nggak banyak diskusi ya, udah lama. Dia Jiaoseng Kristan ya, mungkin udah kenal semua, nggak tanpa ngenalin juga kayaknya udah kenal Jiaoseng Kristan siapa ya. Tapi mungkin boleh tanya kok, apa kita manggilnya yang enak apa ya? Kok Bung atau apa biar enak? Biar Akang nih kok boleh. Oke, siap. Jadi mungkin sekarang sibuk apa nih Pak di tengah pandemi ini? Mungkin ada yang berbeda atau seperti apa? Ya, ya sibuk ngajar. Terus ya karena pandemi, corona segala macem. Ya ngajar harus pakai Zoom, online segala macam. Ya itu. Sekarang kesibukan saya sehari-hari ngajar di BINUS untuk karakter building dan Pancasila. Oke. Tapi soal aktivitas organisasi bagaimana? Masih jalan terus? KNPI dengar-dengar terakhir jadi wakil ketua umum KNPI. Ya. Saya pikir ini juga hal yang membanggakan. Baru kali ini mungkin ya ada orang Konghucu jadi wakil ketua umum KNPI nasional. Nah ini dia namanya Kristan. Dan kita perlu bangga untuk itu ya. Soal mungkin sedikit sebelum ini soal kontroversial. Semua tahu mungkin sebelum tahun yang sekarang ini terkenal kontroversial. Tapi kontroversial dalam benak saya juga ya belum tentu buruk. Ini tergantung dari sudut pandang. Bagaimana tanggapan soal kontroversial? Ini konteksnya kontroversial secara umum apa? Secara pemikiran, yang kita tahu orang pasti kenal Kristan, wah pasti ya. Iyalah. Sebelum kita masuk ke sejarah agama Konghucu Indonesia. Ya pertama-tama ya kontroversi itu sebenarnya kalau dalam ilmu filsafat itu menjadi suatu kewajiban, di mana kita harus menemukan perbedaan pandangan dan argumentasi. Tinggal problemnya ketika sebuah kontroversi yang dinilai tidak sama dengan pandangan umum, tapi itu punya landasan berpikir yang baik, landasan filosofis. Ada dasarnya ya. Iya. Dan semua para nabi juga kontroversi pada zamannya kan. Cocok. Semua orang besar sebenarnya lahir dari kontroversi. Jadi memang nggak diterima, tapi sejarah yang membuktikan ya. Betul. Nah itu. Tapi sekarang udah nggak terdengar lah. Mungkin kenapa ya? Ada apa? Saya sekarang mengenal Kristan sebenarnya udah beda. Agak ada remnya sekarang, nggak tahu mungkin ada apa. Tapi mungkin lebih bagus lah. Kita lebih soft ya. Iya. Ya, kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan sejarah agama Konghucu di Indonesia ya. Saya mau membagi dua bagian penting bagaimana agama Konghucu Indonesia itu pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Mungkin saya mau bertanya, kita anak muda tentunya pengen tahu banget bagaimana Konghucu pra kemerdekaan itu seperti apa awal mulanya, dan mungkin bisa dijelaskan oleh Koko Kristan. Dari mana sih sebenarnya muncul agama Konghucu, organisasinya sebelum pra kemerdekaan ini dari mana? Oke. Ya, sebenarnya menarik ketika kita bicara soal sejarah agama Konghucu di Indonesia. Ini agak unik. Uniknya kenapa? Dia berbeda dengan sejarah yang di Tiongkok. Pertama, orang banyak kadang-kadang ketika memaknai perjalanan sejarah agama Konghucu di Indonesia, orang mengaitkan ya. Harusnya bagi kaum, khususnya orang-orang yang mau meneliti soal bagaimana Konghucu di Indonesia, itu dipisahkan dulu. Kenapa? Karena agak unik. Sejarah reformasi perkembangan agama Konghucu di Indonesia itu justru timbul sebelum sejarah perkembangan agama Konghucu yang ditawarkan oleh Kang Youwei di Tiongkok. Ya, jadi sebenarnya udah ada duluan. Udah ada duluan. Jadi sejarah mencatat bahwa pada tahun 1900 berdirilah sebuah organisasi yang dikenal dengan nama Tionghoa Weikuan. Ya, Tionghoa kan Batavia ya khususnya. Di Hindia Belanda. Belum Indonesia kan? Belum Indonesia pada saat itu. Di mana semua orang Tionghoa mempunyai visi yang sama. Secara garis besar dia berkumpul, baik dia itu yang Tionghoa Toto
kalau kita boleh pakai terminologi Toto, dan Tionghoa yang Babah. Penjelasannya gampang gitu. Kalau yang Toto yang memang kelahiran sono, yang Babah yang sudah keturunan. Kira-kira gitu secara garis besar, ya kan? Kita tahu bahwa Tionghoa Wequan itu berdiri sesuai dengan visi yang sama. Visinya apa? Yaitu bagaimana mengembangkan ajaran Konghucu pada seluruh Wakyao. Kenapa saya pilih kata Wakyao? Wakyao itu maksudnya merujuk pada orang-orang Tionghoa yang tinggal di Hindia Belanda pada saat itu. Belum Indonesia, karena belum 45 ini. Ya. Jadi itu terjadi sebelum revolusi pemerintahan yang demokratis di Tiongkok. Kita tahu sejarah mencatat Sun Yat-sen itu baru 1912, ya kan? Artinya orang-orang Tionghoa di Indonesia sudah lebih sadar berpolitik, sudah lebih sadar bagaimana tidak terkait dengan dinasti Qing pada saat itu. Nah, ini yang harus dicatat. Nah, yang menarik lagi, para founder Tionghoa Wequan memang kebetulan itu para tokoh-tokoh Tionghoa yang ada di Indonesia, yang kita lihat konsistensi perjuangannya melawan kolonial. Dalam hal ini yang kita sebut Belanda. Bahkan teori saya ini sebenarnya, tapi itu diperkuat misalnya dengan tulisan Anas Urbaningrum, tulisan sejarah-sejarah yang ada catatan sejarah. Tokoh-tokoh Tionghoa Wequan misalnya yang terbesar, saya menyebutnya yang terbesar selain nama-nama besar seperti Boa Keng Hek dan yang lain-lain. Tapi ada sebenarnya yang paling hebat, dan itu saya sarankan wajib menjadi pahlawan nasional sebenarnya. LKH. Namanya Lee Kim Hock. Nah, anak Bogor tuh. Ya kan? Nah, Bogor. Dia anggota ABCD itu, anak Bogor cinta damai harusnya gitu kan. Yang pasti LKH ini menarik bagaimana dia menulis berbagai produk tulisannya. Salah satu yang terkenal adalah Kitab Eja. Kitab Eja itu kitab bagaimana mengeja bahasa Melayu yang hari ini sebenarnya jadi bahasa Indonesia yang kita pakai. Ya, dasar bahasa Indonesia sebenarnya di situ. Di situ. Pertama Lee Kim Hock. Bayangkan Lee Kim Hock walaupun dia Tionghoa, dia tidak menyarankan bahasa Mandarin. Ya. Dia menyarankan orang-orang Indonesia justru berbahasa Melayu. Melayu Betawi ya. Melayu Betawi yang hari ini sebenarnya Melayu pasar itu menjadi bahasa Indonesia. Nah, sayangnya memang di Indonesia lucu. Sejarah pada zaman Orde Baru sesuai keinginan pemenang. Nah, tapi hari ini kita tahu sepandai-pandainya bau busuk ditutupi, dia akan terbongkar. Kita tahu sejarah membuktikan bahwa karena Lee Kim Hock membuat kitab Eja, karena Lee Kim Hock menulis Hikayat Konghucu, karena Lee Kim Hock menulis berbagai roman-roman tentang prosa-prosa, menerjemahkan prosa-prosa dari barat ke bahasa Indonesia kepada bahasa Melayu pada saat itu. Dia ternyata begitu berkontribusi pada bahasa Indonesia. Dan itulah yang menjadi inspirasi, salah satu inspirasi, ya saya harus sebut itu, Budi Utomo. Itu diakui oleh Anas Urbaningrum dalam ini ya. Saya pernah baca juga bahkan di tulisan Kue Tekoi misalnya di dalam timbulnya pergerakan Tionghoa modern sebenarnya disebut juga bahwasannya Tionghoa Wequan ini juga menginspirasi yang kaum yang waktu itu disebut Bumi Putra untuk membentuk Budi Utomo kemudian itu kan kebangkitan bangsa 1908, 1928 semua. Betul. Tapi memang ya tadi dibilang sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Tapi sejarah lama-kelamaan pasti terbuka. Ya, bagaimana sebenarnya soal Kitab Eja ini juga harusnya kita munculkan lagi ya. Bagaimana sebenarnya waktu itu kalau yang saya baca HB Yasin ya mungkin karena ras atau gimana ya itu karena tidak menganggap Lee Kim Hock gitu kan. Jadi itu memang seolah-olah HB Yasin yang berjasa. Dan dia tidak menerima bahasa Melayu Betawi gitu kan yang saya baca. Ya boleh lah HB Yasin ngomong gitu, tapi maksudnya minimal ya peran Lee Kim Hock ditulis. Peran Lee Kim Hock ditulis fair lah gitu. Saya tidak ingin menyatakan Lee Kim Hock lebih hebat dari HB Yasin, ya kan? Tapi minimal ya Lee Kim Hock juga punya peran gitu loh maksudnya. Itu yang penting, gitu loh. Padahal Lee Kim Hock ini memang agak unik ya. Dia setahu saya sekolah Kristen. Betul. Dan yang saya tahu terjemahan juga yang tadi Bung Kristen bilang sebenarnya Lee Kim Hock punya literatur bukan literatur dari Tiongkok, tapi dari Barat justru ya. Bagaimana kekonghucuan dari Barat kan dia. Nah, itu memang agak unik gitu ya. Jadi orang yang mengaitkan Konghucu di Indonesia dengan Tiongkok sebenarnya udah gagal dari situ kalau menurut keliru ya kajian sejarahnya keliru agak berat jadinya Tionghoa Wequan pantaskah disebut sebagai dasar sebenarnya Kongkahue dan Matakin? Ya, memang betul. Cuma memang dalam perjalanannya Tionghoa Wequan
Artinya sebagai sebuah organisasi dalam perjalanannya berkembang terus, sehingga karena situasi politik dan yang lainnya akhirnya berubah menjadi sebagian dari divisinya menjadi Kongkawwe, akhirnya menjadi ya kalau kita runut Kogapaksi menjadi Matakin segala macam seperti itu. Cuma yang ingin saya sampaikan adalah penting bagi generasi muda Indonesia, khususnya teman-teman Konghucu, Anda harus bangga bahwa ternyata tokoh Konghucu punya kontribusi besar terhadap pergerakan kemerdekaan, kalau saya boleh sampaikan itu. Melawan Belanda, sama-sama melawan Belanda. Dan ini harus diakui juga, dia menginspirasi semua pergerakan yang ada, entah itu dari teman-teman golongan Arab yang kita kenal, misalnya kakeknya Anies Baswedan, iya kakeknya, lalu Budi Utomo, ya ini harusnya menurut saya kasanah ini, sumber-sumber pengetahuan ini, informasi ini menjadi kajian menarik buat teman-teman muda Konghucu, bahwa dia juga kita Indonesia. Tapi sekali lagi banyak orang, Bung Mario, ketika saya selalu membicarakan bagaimana konteks Konghucu Indonesia berbeda dengan Tiongkok, saya disebut anti Tiongkok, ya enggak. Tapi saya mencoba merumuskan itu secara proporsional, ya secara ilmiah. Ada dasarnya. Misalnya ketika gini loh, hari ini kan kita harus jujur, semua orang Tionghoa itu, sorry bagi teman-teman kita yang punya stereotype tinggi terhadap orang-orang Tionghoa, kita dianggap selalu Tiongkok minded. Kita terlalu kita cinta sama Tiongkok. Kan padahal nggak ada hubungan. Ya terlepas ya, walaupun ya kita juga, kalau kita fair juga ya kita suka dengan Tiongkok karena itu leluhur. Tapi kalau persoalan Indonesia apa Tiongkok, ya kita Indonesia lah. Doktrin Konghucu jelas, di mana kita tinggal, kita harus mengabdi di situ. Itu yang penting teman-teman, karena hari ini kita lihat peta global bahaya juga, bagaimana peta Amerika, Tiongkok segala macam, terus orang-orang kita ke bawah pasti kita di bawah. Nah ini penting Bung Mario dan teman-teman umat Konghucu generasi muda Indonesia harus bisa membedakan itu. Itu yang penting menurut saya. Karena Tionghoa itu balik lagi juga Bung Mario, dia itu sebenarnya bukan definisi biologis, dia itu definisi karakter. Dia, jadi jangan mentang-mentang ente sipit terus ente bilang ente Tionghoa, belum tentu. Kalau ente enggak bersembayang kepada leluhur, enggak berbakti, ente bukan Tionghoa walaupun ente sipit. Oh iya, clear itu. Coba kemana ada saya tantang ya, sebagai ilmuwan, tugas saya menantang untuk ilmuwan lain membantah saya. Siapa yang bilang definisi Tionghoa itu berdasarkan fisik? Coba cek sejarahnya. Nggak ada. Tionghoa itu orang yang Tiong, yang di tengah, yang middle, yang netral. Makanya nyebut negaranya Tiongkok. Dan Konghucu nggak pernah bicara soal batas-batas sekat suku dan dia universal. Nggak ada. Dalam kitab Konghucu nggak bicara bangsa Tionghoa, bangsa Han. Dia cuma bicara Ren, human, manusia. Ini yang penting maksud saya. Universal. Jadi sekali lagi, dalam momen ini juga saya penting ini, Bung Mario. Jangan pernah sekali-sekali mengkaitkan secara politik Konghucu pasti Tiongkok minded hari ini. Nggak tepat. Tapi kalau orang Tiongkok terpengaruh sama Konghucu, that must be sure. Itu pasti. Orang Tiongkok pasti terpengaruh Konghucu. Pasti. Tapi mungkin saya mau balik lagi ke soal Tionghoa Wekwan ya. Tapi balik lagi, kalau yang saya baca memang terbagi juga kan, bagaimana Tionghoa Wekwan itu ada perpecahan juga, bagaimana bisa jadi Kongkawwe itu kan, bagaimana ada itu pada saat 1912 Sun Yat-sen segala macam ada yang memang tadi dikatakan oleh pro Tiongkok dan pro Hindia Belanda bukan karena dulu belum merdeka, karena memang masih nyebutnya harus Hindia Belanda. Ada undang-undang kaula Belanda bahasanya waktu itu, yang bagaimana itu jadi dia percaya ataupun mengakui keberadaan pemerintahan Belanda gitu kan. Jadi memang belum ada Indonesia waktu itu gitu kan. Makanya memang terbelah juga sebenarnya gitu ada yang pro Tiongkok dan pro Hindia Belanda. Tapi yang menarik buat saya ya itu tadi, sebenarnya dasarnya sebenarnya Tionghoa kan pasti menjadi dasar tadi Matakin dan Kongkawwe sebenarnya dari Tionghoa kan tidak akan terlepas. Semua organisasi Tionghoa termasuk Sin Ming Hui yang mendirikan UNTAR, termasuk akhirnya Baperki yang dituduh akhirnya dianggap kiri padahal enggak gitu kan. Itu semua babonnya itu Tionghoa Wekwan. Karena Tionghoa Wekwan ini Bung Mario penting sekali. Dia itu satu-satunya organisasi Tionghoa yang bisa mempersatukan seluruh Tionghoa dari berbagai klan, berbagai marga, berbagai suku.
Ya. Orang-orang Indonesia juga banyak keliru. Ini kalau sipit semua Tionghoa. Padahal banyak suku juga ya. beda bahasa sama aja kayak kita di Indonesia. Ada suku Batak, Sunda, suku ini. segala macam. Nah ini stereotip. Nah tugas Anda nih anak-anak muda, bagaimana menjelaskan itu. Jadi jangan Tionghoa pasti pelit. Enak aja. Ya. Ada Tionghoa yang nggak pelit. Dia kan banyak Tionghoa yang berjuang. Dr. Un di Solo bagaimana berjuang segala macam. Tapi ini soal stereotip. Nah, tugas kita orang muda bantai itu stereotip. Ya, Buktikan bahwa kita berpatokan pada Pancasila. Itu yang penting. Cocok. Gitu, Bagaimana nasionalisme kita, nasionalisme Indonesia gitu ya. Ya, sebenarnya menarik ya membahas Tionghoa Ekwan, bahwasannya sebenarnya Tionghoa Ekwan punya tujuan menyiarkan agama ajaran Konghucu gitu ya. Dan kalau nggak salah juga bagaimana Tionghoa Ekwan juga sudah sedemikian rupa mengatur soal tata ibadah gitu dan soal kematian, soal perkawinan gitu ya. Betul. 100 tahun yang lalu ternyata Tionghoa Ekwan sudah memikirkan bagaimana bukan membedakan ya, artinya bagaimana mencoba merumuskan ajaran Konghucu itu seperti apa yang sesuai dengan tantangan zaman segala macam. Karena waktu itu dalam klausul-klausul Tionghoa Ekwan kalau kita telisik lebih dalam itu jelas. Hari ini tahu nggak Bung Mario, salah satu yang paling tren pada tahun 90-an, kenapa orang agama Konghucu itu ditinggalkan? Selain soal proses politik zaman Orde Baru ya. Tapi Konghucu dituduh itu agama yang ketinggalan zaman. Betul. Konghucu itu dituduh agama yang kuno lah ya. Nggak up to date, norak, terus bikin repot, terus tahayul, ya kan kayak tahayul gitu. Ada sebenarnya gila juga itu sebenarnya. Kan saya harus sampaikan itu. Karena pada tahun 1900 Tionghoa Ekwan itu merumuskan satu bunyinya dalam ADART mereka, yaitu visinya jelas mengembangkan ajaran Konghucu. Ajaran Konghucu itu benar-benar progresif dan up to date sebenarnya. Kalau yang bilang hari ini ajaran Konghucu tahayul itu pasti keliru. Saya mengibaratkan ya seperti 10 orang buta meraba gajah. Gitu ya, nggak ketemu. Iya, ada yang bilang jadi tembok begitu megang badannya, ada yang bilang megang kupingnya dia seperti jendela, ada yang megang belalainya seperti selang. Itu problemnya. Konghucu pada zaman Tionghoa Ekwan itu jelas, misalnya kita tahu dalam tradisi teman-teman Tionghoa pada umumnya, baik dia Konghucu ataupun tidak, ketika misalnya melakukan ritual sembahyang ke pemakaman itu kan dituduh ribet, dituduh mahal, dituduh apa segala macam, harus beli rumah-rumahan, tuagin segala macam, itu dengan istilah-istilah yang ini kan tahayulnya lah buat orang. Sehingga yang memang menyedihkan misalnya ketika ada orang yang miskin, dia nggak mampu, dia terpaksa tuh orang utang pinjam beli peti, dia ada-adain. Itu kan menyedihkan. Konghucu justru hadir untuk mereformasi itu. Betul ya. Nah, Tionghoa Ekwan membahas itu. Misalnya, hari ini saya nggak tahu masih ditemukan atau tidak. Dulu kalau kita tanya sama generasi orang tua angkatan mami papi kita atau mama papa kita, itu ketika ada keluarga yang meninggal dia harus ngelemparin bantal ke genteng itu ya kan gitu kan. Terus dia harus ketika dia lagi gotong peti itu, ketika ada tikungan dia harus kui. Itu semangka juga harus. Walaupun masih jalan kayaknya. Iya, masih jalan sekarang tuh, masih banyak orang Konghucu. Ya, tapi begini. Ya selama itu baik ya fine. Cuman memang itu kan yang akhirnya saya mau konteksnya, maksudnya itu yang dituduh Konghucu jadi tahayul segala macam. Padahal misalnya harusnya bisa membedakan ya. Iya, tradisi gitu ya. Nah, padahal semua agama juga kan semua berevolusi. Kita lihat semua kalau saya kebetulan konsentrasi di ilmu perbandingan agama, dalam konteks fenomenologi agama, semua agama itu pasti terpengaruh dengan budaya setempat. Betul. Walaupun agama di Indonesia kan semua impor, bro. Betul. Agama asli kita ini kan agama Hindu sebenarnya, ya kan. Yang lain kan impor. Dan itu semua saling terpengaruh. Nah ini yang harus kita bisa, memang khususnya teman-teman muda hari ini yang milenial segala macam mampu menjelaskan ini. Karena menjadi Konghucu itu bukan berarti pada saat mati ribet. Ya. Ya kan jelas ya, di ayatnya bagaimana memakami daripada mewah mencolok, daripada ribet ya, yang penting ada rasa sedih yang benar. Betul. Cuma memang yang bikin ribet kan orangnya. Terus gila kan, misalnya kita peti itu nggak boleh ditawar, tuh kacau juga. Kita harus bilang tuh nanti sama Edi itu peti boleh ditawar. Ya kan, emang di Indomaret gitu kan. Ya kan. Nah ini hal-hal kayak gini kita harus betul-betul ini, Bung Mario dan teman-teman muda nanti harus bisa menjaga. Yang pasti
Anda ketika membaca misalnya karya Neo Yulan tentang 40 tahun Tionghoa Wekuan, terus tentang Kue Tek Wai juga segala macam, yang pendiri Tridharma ini. Menarik sebenarnya. Kita bahas Kue Tek Wai itu boleh dibahas tuh Kue Tek Wai. Ya, bagaimana ya orang Konghucu nggak harus yang musuhin Kue Tek Wai sebenarnya, ya kan misalnya kayak gitu. Yang pasti balik lagi bahwa tahun 1900 sekitar 120 tahun yang lalu bahwa sudah ada reformasi yang sangat menarik dalam tubuh keorganisasian Konghucu. Sayangnya itu memang setback karena kenapa? Memang ya saya tidak bisa salahin generasi muda yang kurang baca segala macam. Memang waktu itu sejarah coba ditutupi karena pemerintah bermain. Kita tahu di Indonesia lucu. Ketika Presiden Jokowi suruh kita banyak baca, tapi Mahkamah Agung banyak berantakan buku, itu juga lucu ya kan. Presiden ya mungkin nggak tahu, kalau dia tahu dia pasti omelin tuh Mahkamah Agung gitu kan, ya kan. Agak kiri sedikit langsung. Iya, langsung kan lucu gitu kan. Padahal harusnya buku apapun itu ya monggo-monggo saya, kecuali pornografi, ya kan. Nah itu mungkin yang nggak boleh. Tapi sebuah pemikiran, sebuah ideologi. Dulu zaman Orde Baru itu dihilang. Nah, memang kita kesulitan mencari sumber-sumber soal Tionghoa. Tapi belakangan ternyata terbuka kembali, banyak orang yang masih simpan data-datanya. Dan inilah yang harus kita share terus-menerus ya, bagaimana generasi muda tahu gitu kan, bagaimana punya pengaruh besar selain buat Konghucu tadi, buat Indonesia juga banyak. Soekarno bilang kan jas merah bro. Sekali merupakan sejarah. Saya menarik ada nama juga sebenarnya seperti di Lim Kun Hian, BPUPKI sebenarnya ada juga disebut. Dan saya pikir itu juga Konghucu itu Kongkau kayak gitu kan. Lim Kun Hian tercatat dalam Kongkau gitu. Kongkau maksudnya makin. Ya kan artinya dia pengurus Majelis Agama Konghucu Solo itu. Lim Kun Hian yang berteman baik dengan engkongnya Anies Baswedan tuh. Makanya Anies Baswedan kemarin tuh waktu dia ngomong pribumi, makanya dia belajar lagi tuh. Orang harus bisa membedakan bagaimana ada bumbu politik dan tidak gitu ya. Iya. Tapi Anies Baswedan saya lihat udah cukup memperbaiki diri lah. Ya kan? Enggak, slow. Mas Anies slow ya kan. Saya friend sama beliau. Mungkin tadi selain Lim Kun Hian kita membahas Kue Tek Wai boleh ya? Unik karena saya mendengar Kue Tek Wai ini kan tadi Bapak Tridharma Indonesia, tapi kalau yang saya tahu gitu kan sebelum itu sebenarnya ya Konghucu juga nih orang ini. Tapi bagaimana ada perkembangan pemikiran, perubahan pemikiran yang terjadi pada Kue Tek Wai itu seperti apa ya? Menarik memang. Susah gitu. Ini pertanyaan bagus ya kan. Jadi teman-teman Tridharma yang hari ini sering berantem sama orang Konghucu, ya saya sih nggak mau tahu itu urusannya. Ya saya sih melihat Tridharma justru sebagai partner hari ini. Dulu ya harusnya. Karena dulu 10 tahun yang lalu saya juga masih, karena saya belum belajar ya kan. Tapi kan tugas orang Konghucu belajar dan memperbaiki diri. Kue Tek Wai itu Konghucu. Kalau dia masih hidup, kita ngobrol sama dia pakai virtual atau pakai Zoom, clear. Tulisan dia pertama, karya-karya dia gimana? Boleh dibantai nanti kalau ada teman-teman Tridharma. Tapi saya nggak maksud menjelekan Tridharma. Kita bicara sejarah. Saya bicara sejarah dan saya menghormati sejarah yang utuh ya. Saya menghormati sosok Kue Tek Wai. Kue Tek Wai itu ketika tulisan dia, kalau kita perhatikan dari tulisan dia tahun 1933 sampai 39 itu dia sangat Konghucu sekali. Cuma memang kebetulan dia berubah. Kenapa? Saya coba berpikir positif. Ini kesimpulan saya ya. Boleh berbeda yang lain. Tujuan dia membentuk Tridharma atau sebenarnya Sanciao itu nggak ada Tridharma, itu bahasa Sangsekerta itu belakangan aja karena Orde Baru melarang itu. Sebenarnya dulunya Samkau. Ya kodenya 39 tuh. Samkau. Ya kan kodenya Samkau, artinya 3 ajaran. Tujuan Kue Tek Wai sebenarnya mengakomodir teman-teman yang memang belum bersepakat dengan ajaran Konghucu yang terlalu progresif. Masih banyak teman-teman yang tetap dia takut kualat kalau nggak ngelempar bantal. Betul, mengalami pertentangan juga. Iya, nah Kue Tek Wai sebenarnya menciptakan Samkau itu mengakomodir itu. Itu yang menurut pandangan. Iya, kalau saya berpikir positif. Kita orang Konghucu khawatir karena banyak sekali eksodus, ya kan? Ditambah zaman Orde Baru, ya kan? Bro bayangin ketika Impres 1467, ini teorinya Gus Dur. Boleh dicek pada orang-orang yang lahir sebelum itu. Semua orang Tionghoa itu Konghucu ya. Tapi setelah di Impres 14667, anak-anak muda juga harus tahu. Itu kan bunyinya, intinya begini, ngelarang nama Tionghoa, ngelarang adat istiadat Tionghoa, ngelarang agama Tionghoa, ngelarang barongsai, ngelarang semua. Orang-orang Tionghoa yang memang pragmatis, dia nggak mau pusing. Begitu diumumkan cuma milih 5,
ganti aja yang Ya lain. ganti aja akhirnya. Ini pusing yang Konghucu nasib ya kan. Mungkin saya cut dulu, berarti kita udah masuk ke pasca kemerdekaan berarti kita ya, boleh kita masuk ke Iya memang itu memang pasti terkait itu ya. Bu. Terkaitan Ya. itu ya, bagaimana clear soal bagaimana Tionghoa sebagai cikal bakal berdirinya Makin, Matakin yang sekarang kita organisasi kita bernaung gitu kan. Jadi udah jelas tadi Tionghoa sebenarnya punya nafas menyiarkan agama Konghucu dan sebagainya gitu kan. Tapi tadi kita mungkin sudah cukup panjang lebar pra kemerdekaan gitu kan, walaupun saya pikir banyak sekali yang belum bisa kita ulas di sini. Mungkin lain waktu pra kemerdekaan kita bisa bahas lagi, tapi kita masuk ke pasca kemerdekaan. Bagaimana Konghucu zaman Soekarno sebenarnya punya napas dan angin segar dong. Dari Perpres nomor 1 tahun 65 disebut juga kan bagaimana Konghucu, dan kalau boleh klarifikasi sebenarnya bukan diakui dong, bahasanya nggak ada aku yang mengakui agama dong. Ya, kalau yang setahu sebenarnya saya, bahasanya yang dipilih sama pemerintahan SBY itu dilayani dan tidak dilayani. Ya, dipeluk oleh sebagian rakyat Indonesia pada tahun bunyinya begitu gitu kan. ya. Cuman orang sering hukumnya gitu ya. Betul, orang sering diakuin dan tidak diakuin, sebenarnya nggak begitu. Nggak ada itu salah itu terminologi diakuin nggak. Sebenarnya dilayani sama Betul, karena ada penganutnya gitu. Iya, dan jumlah, persoalan jumlah. Kita bicara flashback 65 berarti ya tadi kalau dibilang orang Tionghoa masih Konghucu ya di situ mungkin dasarnya. Iya, pada zaman Soekarno lebih ngeri. Soekarno ketika beliau membuka pidato dalam konferensi Asia Afrika, Soekarno bilang bahwa di Indonesia semua berkumpul. Seluruh agama yang ada di kolong langit. Waktu itu Soekarno tidak hanya menyebut 5 atau 6 yang populer hari ini, dia nyebut juga Zoroaster, Shinto segala macam. Zoroaster tuh agamanya Freddie Mercury tuh, yang vokalis Queen. ya kan, terus Shinto. Soekarno itu betul-betul bicara dalam naungan Pancasila. Betapa kerennya Indonesia ini, nggak ada sebenarnya terminologi diakui tidak diakui, semua berhak hidup dan di tempat yang layak di Indonesia. Yes, there is diversity among us. Who denies it? Small and great nations are represented here with people professing almost every religion under the sun. Buddhism, Islam, Christianity, Confucianism, Hinduism, Jainism, Sikhism, Zoroastrianism, Shintoism, and others. Almost every political faith we encounter here. Ya, jadi sebenarnya clear ya bahwasannya di Indonesia tidak ada terminologi diakui dan mengakui agama ya, sebenarnya hanya soal fasilitasi aja gitu. Iya, fasilitasi dapat anggaran apa enggak dari Kemenak. Betul, itu karena jumlah penganut gitu ya. Iya, soalnya zaman Orde Baru bro, kita juga harus fair. Soeharto itu nggak ngelarang Konghucu kalau ibadah. Betul ya. Dia hantam kita birokrasi bro. Ya. Kalau kawin cuman nggak boleh, cuman sadis juga. Ini namanya kejahatan psikis. Betul. Tapi begini, kita masuk ke sini. Ya. Soeharto secara pribadi mungkin nggak seganas ini. Orang-orang di bawah Soeharto. LPKB. Iya, LPKB, Christophorus Indunata. Itu kebetulan Tionghoa. Jadi begini bro, teori saya. Tuh. Yang bikin Konghucu nggak diakui pada zaman Orde Baru itu orang Tionghoa sendiri yang kebetulan tidak Konghucu. LPKB itu tadi ya, lembaga pembina kesatuan bangsa itu Christophorus Indunata, almarhum. Udah almarhum sih, kalau enggak saya mau aja debat itu. Terus terang ya, dia pasti sportif, dia orang-orang pinter kan. Kalau nggak salah bahkan tentara itu angkatan laut. Ya. Ya kan. Nah itu penting bro, artinya tadi balik lagi. Jadi Soeharto itu lucu juga. Kita harus fair nih, maksud saya kita juga anak-anak muda juga nggak boleh. Maksudnya bukan saya yang berarti nggak suka Soeharto, tapi begini. Soeharto tuh kalau ibadah nggak ngelarang. Tuh, secara internal itu nggak apa-apa. Dia hantamnya di birokrasi, tapi kalau mau sekolah kan pusing. Bro mungkin nggak ngalamin ya. Saya masih ngalamin bro. Kalau sekolah cuma suruh milih 5, gila kan Republik. Itulah yang pengarahan itu tadi, bagaimana Konghucu dibabat. Iya di situ. Nah milih, itu gitu kan. diajar secara psikis dan itu ngeri memang. Itu cerdas. Hebat ya. Ya itu pertarungan dulu Bapeki tadi yang disebut Bapeki dan LPKB ya kalah Bapeki kan. Kalah, cuma Bapeki kan dituduh soalnya memang terlalu kiri. Bahkan dianggap PKI, padahal Seok-Yeok-Chan itu kalau kita baca, wah dia nggak suka komunis, dia itu sosialis. Beda. Nah, banyak orang yang sering menyamakan persepsi sosialis dan komunis, ini memang yang penting gitu kan. Ketahui bersama itu sebenarnya beda juga gitu bagaimana. Ya memang ya tadi sejarah ditulis oleh yang menang. Jadi susah kita melawannya. Tapi cobalah kita buka kembali bagaimana sejarah-sejarah yang ada. Tadi kita kalau masuk LPKB kita udah jelas bagaimana kita dilarang adat istiadat dan budaya, sebenarnya soal
birokrasi, soal KTP nggak boleh, kawin nggak boleh, gitu Iya. dan sebagainya. Dan itu imbas sama Imlek. Betul. Itu Imlek juga menarik bro, mungkin bro perlu Kita bahas bahas. juga nanti. Enggak, ini soalnya penting. Jadi kesannya Imlek itu memang tahun baru Tionghoa, betul. Tapi dalam konteks Indonesia, Imlek itu dilarang dalam rangka melarang Konghucu. Ya, karena yang paling tersangkut walaupun tadi pelarangan adat istiadat dan budaya Cina, gitu Iya. kan, Inpres Iya. 67 yang paling tersangkut ya cuma Konghucu. Iya. Bukan. Jadi tadi Buddhis pun sebenarnya nggak dianggap dari Cina. Iya, dan dalam konteks masalahnya bayangin, semua dulu nggak menolak Imlek. Tuh. Oh, sorry aja nih teman-teman Buddha, maaf nih. Walubi. Sampai sekarang itu kasih statement tahun 92 93 itu bikin surat edaran, Imlek nggak boleh, bukan hari raya agama Buddha. Cuman sekarang Imlek angin berubah. Ya orang Konghucu sih sebenarnya slow-slow aja, nggak ada yang. Saya yakin kok seluruh orang Konghucu saya bisa pastikan nggak ngambek. Siapapun yang mau merayakan Imlek, ya silakan kita welcome. Tapi buat orang Konghucu, Imlek itu sakral, Imlek itu suci. Bahkan sebelum Imlek kita puasa bro. Ya, di kitabnya ada ya. Iya, itu sangat, waduh, begitu sakralnya Imlek, kita betul-betul memaknai Imlek itu begitu religius. Nah, kita harus debat memang soal apa itu definisi religius. Yang bilang Imlek tahun baru Cina yang mana? Ya, jelas. Ngaco aja. Semenjak Sun Yat-sen 19 Tahun baru Cina 1 Januari. Gregorian Masehi ya. Iya, Jadi memang, gimana? ya. Boleh kita diskusi siapa kita ini tantangin Nanti aja. khusus ya, spesial Khusus ini kita itu. bahas karena ini panjang juga pasti. Iya, terus saya enggak ini penting lagi bro, sorry Siap, mengganggu siap. nih. Segala ngomong kayak Imlek yang sekarang mulai lagi keluar fenomena Imlek dihitung dari kalender Huangti, Kaisar ya. Kuning. Ya. Hei, Bung, Anda tidak akan kenal Kaisar Kuning kalau Konghucu nggak Nggak ada. nulis. Gitu ya. Ya iya, ngaco aja udah. Tapi boleh juga tuh saya kapan-kapan diundang di orasi, diajakin tuh Boleh. orang-orang yang ini yang ngomong-ngomong Imlek Ya, kayak gitu. kita bicara nanti sama ketua Kita diskusi, Pakun. ya. Kita diskusi sejarah agak Dalam sejarah konteks Imlek. Indonesia ya, Betul. bukan konteks Tiongkok. Ini orang kadang-kadang salah nih, nggak bisa Betul. bedain Tiongkok, nggak bisa bedain Taiwan, nggak bisa bedain Tionghoa Indonesia. Ngakuin aja Pukul rata semua. aja, Pukul rata, ngaco. ya. Sama aja ente bilang Malaysia sama Indonesia, Ya, karena Brunei ras sama Melayu, Indonesia. Oh, ngaco. Kudu belajar lagi. Enggak, ini penting bro. Penting. soalnya. Nanti Iya. kita bahas ya guys tentang sejarah Imlek terutama di Indonesia. Ini juga agak hot gitu ya. Iya. Selalu tiap Kalau tahun perlu kita menjelang perang terus. Imlek. Saya kenal sama Jaya Suprana. Gitu. Saya baru dapat nomor Rossi. Nanti Rossi dan Rossi Silalai dan kalau Silalai. tantangin aja di Ya. sini di orasi. Udah orasi Ya. ini sekelas Nata Najwa nanti. Betul. Ya kalahnya kita karena kita nggak pernah dapat ruang untuk menjelaskan itu juga. Iya. gitu. Kalau perlu kita tantang debat nggak apa-apa. Yang penting jangan saya wot ya. Ya, kan? ya. Nanti kita bahas tentang sejarah Imlek. di Indonesia. Siap. Lanjut bro. Kita lanjut mungkin ya tadi kita bagaimana perjuangannya, kita juga kan nggak diem aja sebenarnya ya pada saat tadi Inpres 67 ada sebenarnya banyak yang berjuang ya. Ya. Kalau Aksus Suryo sampai ditangkap, Ya. dimatakin segala macam Ya. gitu kan. Terus kita mau bicara perjuangan Pak Budi Wijaya, Oh Cina ya, Wito, itu juga yang saya pikir pahlawan salut juga. ya. Ya, Saya juga gila. mungkin Budi zaman Wijaya. zaman itu kita juga mungkin belum tentu berani. Ya, saya masih SMP itu. Ya. Iya, berani itu. Kita harus akui itu termasuk hero Hebat ya. of the century. Ya, Budi Wijaya malah Salut, nih, ya. saya harus salut itu dengan mereka. Nyalinya gede. Tuh, bagaimana dia mendobrak, dia tetap kekeh ingin menikah, ya tulisannya agama Konghucu gitu. Bayangin sepasang sekekasih rela harus sidang sono sini berjuang demi Konghucu. Nah, disitulah Abdurrahman Wahid, Nah. pahlawan kita Gus Dur. Sang Ratu Adil. Avatar. Ya, dialah yang menyelamatkan. Nggak berlebihan juga sebenarnya cikal bakal pada saat pasca kemerdekaan tuh ya beliau sebenarnya yang mendobrak jadi supaya Oh ya? Konghucu tadi. Oh, Gus Dur itu konsisten dari tahun 78. Siap. Dia sudah bela Konghucu. Jadi jangan pikir orang Konghucu berkawan dengan Gus Dur pas Gus Dur jadi presiden. sebelum- Memang Gus Dur itu ya dia sinbeng itu, Bro. buat orang-orang Konghucu. Buat orang Konghucu dia rohnya ada di kanan kiri tiang. Walaupun sebenarnya dia juga ya ada yang benci juga sikap dia kayak gini gitu juga kan. Pastilah itu politik soalnya ya kan. Tapi tapi saya pikir perlu berterima kasih ya umat Konghucu Indonesia kepada Gus Dur. Oh, Itu harus. juga salut Kobudi dan Cilani sebagai pendobrak juga. Ya, waktu dan itu. kita ini Gus Durian. Oke, siap. Kita semua Gus Durian. Kita masuk mungkin selesai di situ, kita masuk tadi ada Kepres 6 2000 Gus Dur. Ya. Setelah jadi presiden Ya. cabut Inpres 67. Ya. Nah, mungkin bisa ceritakan gimana setelah itu perkembangan agama Konghucu di Indonesia. Perkembangan yang gimana nih? Perkembangannya pada saat Inpres dicabut oleh Kepres 6 2000 dari masa ke masa karena udah 20 tahun. Ya. 2020 2000 gitu kan Ya. dan gimana masih
Apa agama Konghucu itu gimana di mata pemerintah? Apa Di zaman SBY udah keren. Udah keren ya? Udah keren. Sempat keluar tuh impresnya, Dirjen. presnya Dirjen Konghucu. Ya, tapi dicabut. Oktober. Jokowi kepilih dicabut sama Jokowi. Nah, itu kita bahas, itu gimana menurut pandangan dia? Ya, Jokowi juga memang mungkin ini kawan ini nggak paham. Sebagai komandan tertinggi, mungkin Jokowi memang mungkin nggak tahu urusan ini. Ya kita juga memang nggak terlalu menyalahkan Jokowi, ini kan orang-orang di bawahnya aja. Ya. Tapi lucu itu Jokowi kalau saya punya kesempatan bertemu dengan Presiden Jokowi, coba dicek. Dia SBY keluarin impres kok di dia nggak ada. Ya? Kalau kata orang Bogor, kumaha eta, ya kan gitu kan. Ya tapi mungkin belum saatnya kali. Belum saatnya kali ya. Orang Konghucu itu kan menarik, Ya, bro. menarik. Jadi kalau dia Gitu ya. dia cincai dia. Ini yin sama yangnya belum satu. Itu kerennya orang Konghucu. Ya, Tapi orang-orang muda selalu kita kan suka nulis segala Bro Mario juga nulis kan. Tapi sekarang saya udah agak merasa tua dikit, jadi udah nggak begitu juga. Takut ditangkap juga kita ngelawan pemerintah kan. Nggak, yang pasti dalam pesan ini saya penting kalau boleh diizin Pak Jokowi, tolong tuh kalau Imlek, ya saya tahu Pak Jokowi mungkin nggak tahu ya, mungkin di informasinya dipotong nih sama anak buah Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi ini nggak pernah datang Imlek Nasional Matakin, sementara presiden yang lain datang. Memutus mata rantai kepala negara datang ke Imlek Nasional Matakin. Iya, tolonglah Pak Jokowi. Saya sebagai warga negara Indonesia dan sebenarnya pendukung Bapak dulu bersama Jemur Hidayat. Ya, betul. Iya. Coba deh tahun ini mau datang. Ya ini kan anggaplah ini boleh dong saya sebagai di tengah ini. Kita punya hak sebagai warga negara Indonesia. Iya, dan Pak Jokowi sebagai sebuah kebanggaan juga ya bagaimana. Iya, presiden itu dalam konteks Konghucu dia itu Tianchu. Ya, Dia itu pemegang Tianming. mandat Tuhan. Mandat langit. Makanya Pak Jokowi slow aja, kita biarpun berada di anak tiri kanan Pak Jokowi, kita dukung Jokowi. Slow aja, soal itu tenang, kita konsisten, ya kan? Ya, tapi ya coba denger deh. Kalau bisa di tag nih nanti akun YouTube ini ke akunnya Pak Jokowi. Siapa tahu dia ngedenger. Tapi kalau enggak juga ya nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa ya. Biasa itu mah, ya kan. Orang Konghucu mah udah kuat mentalnya. Politik berubah. Iya berubah. Ya biasalah. Nggak apa-apa bro. Bro harus tetap semangat. Ya. Siapa tahu bro jadi presiden, kita nggak tahu kan nanti 20 tahun ke depan. Bisa. Di tengah iklim demokrasi hari ini, ya kan. Tetap sabar kalau semua ada waktunya. Akan indah pada waktunya. Akan. Jadi sementara ini mungkin sudah panjang lebar gitu soal pra dan pasca, atau mungkin ada yang mau disimpulkan sedikit yang penting dari pra dan pasca tadi, bisa disimpulkan sebenarnya Konghucu itu apa dan di Indonesia itu seperti apa dan sekarang tuh seperti apa, karena kan berubah terus juga kan bagaimana pemahaman orang tentang Konghucu, terus katanya ini bukan agama segala macam, dan ini perjalanan sejarahnya itu seperti apa, mungkin bisa disimpulkan sedikit Bung Kris. Ya, pertama sebenarnya pesan ini lebih pada buat anak-anak muda lah. Yang tua-tua itu kadang-kadang kan udah energinya udah habis, kesian juga mereka. Tapi yang muda-muda ini yang paling penting, bagaimana sebagai penerus, bahwa teman-teman muda Konghucu harus sadar bahwa kontribusi agama Konghucu, baik itu sebelum kemerdekaan, semasa perdekaan, semacam itu sangat jelas. Cuma sayangnya memang sumber-sumber yang ada itu kalian kurang pelajari. Betul. Kalian harus tetap terus mencari. Kalian tetap harus pelajari sejarah. Seperti kata yang Bung Karno katakan, jas merah, jangan sekali meninggalnya. Karena Konghucu juga pernah bersabda, untuk mengetahui masa depan, kalian harus mempelajari masa lalu. Nah ini yang penting. Nah, jangan minder. Ya. Jangan nggak pede, ya kan? Orang-orang Konghucu harus terus berkontribusi, membantu bangsa dan negara, berkontribusi pada kemanusiaan, berkontribusi pada langit dan bumi. Itu yang penting. Nah, terlepas Konghucu hari ini sedikit pada zaman Pak Presiden Jokowi agak sedih-sedih dikit, ya saya anggap ini dikit lah, udahlah nggak apa-apa lah. Jadilah misalnya sosiopreneur, entrepreneur, buktikan juga kalau Anda itu Konghucu. Karena saya belum lihat hari ini. Ya sorry Bung Mario, saya harus bangga tadi ya, seperti yang Bung sampaikan soal KNPI. Saya bisa buktikan walaupun saya Tionghoa, saya minoritas, double minority, saya tetap bisa berkontribusi. Karena terus terang teman-teman kita yang Indonesia yang di luar Konghucu, yang di luar Tionghoa, sebenarnya mereka welcome. Kita harus optimis. Mereka nggak welcome karena mereka nggak kenal kita, dan kita juga menutup diri. Ini problem. Tak kenal maka tak sayang, ya kan? Benar. Ternyata saya orang Konghucu hari ini
Saya bisa jadi wakil ketua umum DPP KNPI misalnya. Saya pemegang fellowship dari King Abdullah bin Abdul Aziz misalnya. Artinya sebenarnya jangan minder kawan-kawan. Semua kita bisa lakukan. Dunia ini sebenarnya adil. Tapi memang problemnya kita harus mencari keadilan, gitu kan. Nah, ini yang harus menjadi pegangan buat teman-teman, Bung Mario. Karena saya lihat banyak orang-orang muda Konghucu apatis. Ya. Banyak orang-orang muda Konghucu cuek. Coba bayangin kalau ada artis satu Konghucu itu kan bisa jadi influencer ya kan. Ya tapi nggak usah juga sih kalau nanti artisnya yang nggak ada gunanya kan, ya kan, atau yang cuman dikenal gara-gara YouTube yang nggak jelas misalnya, gara-gara konten-konten yang nggak jelas. Tapi jadilah orang-orang yang memang punya kontribusi nyata, teman-teman. Gunakanlah segala potensi Anda, buktikanlah Anda bisa, dan tetaplah menjadi Konghucu. Kalau saya di keluarga besar kita itu, ya kita lahir sebagai seorang Konghucu, hidup sebagai seorang Konghucu, mati pun seorang Konghucu. Dan kita Indonesia. Itu yang paling penting. Ya kan? Apa istilahnya? Kalau saya bilang merdeka, saya disangka PDIP nanti. Ya kan? Tapi yang udah dibajak. Indonesia. Udah dibajak. Ya, itu jangan dipotong. Ya, saya pikir tadi menarik sekali ya bagaimana perjalanan panjang sejarah agama Konghucu Indonesia pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan. Tadi mungkin banyak yang masih bisa diulas, tapi ya waktu juga yang memisahkan kita. Mungkin next time kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang mungkin kurang sepakat sama kita, boleh ditanyakan di medsos kita, di komen di YouTube kita atau medsos kita yang lain, Instagram, Facebook, di Makin Cibinong. Itu bisa di komen ya. Jadi bagaimana kita juga bisa ada feedback nanti. Keren. Ya, kita menjawab bantahan mereka kalau memang ada bantahan. Orasi ini juga paling keren. Ya. Saya lihat memang orang Konghucu latah. Tapi orasi ini saya lihat pionir. Terus berjuang, bro. Dan teman-teman Makin Cibinong saya salut. Dan itu harus bilang, pertarungannya sebenarnya sederhana, konsistensi. Ya. Saya yakin orasi akan besar. Ya, mungkin sekali lagi saya menjelaskan tentang orasi, bahwasannya orasi ini sebenarnya sebagai corong speak up anak muda Konghucu Indonesia kita buat, dan bukan karena kebetulan memang kita di Cibinong, tapi sebenarnya bukan orang Cibinong aja. Jadi kita mengundang siapa aja yang berani speak up, ayo kita semua akomodir. Udah saatnya pemuda bersuara. Bagaimana? Sebenarnya hebat-hebat, cuman nggak punya ruang. Saya gitu kan. Banyak yang punya kesempatan. Soalnya terus terang aja kelemahan orang Tionghoa, bro. Yang tua nggak mau ngalah. Gitu ya. Oh iya, dan ini menjadi kritik karena kita nanti jadi tua, bro. Betul. Kasih kesempatan. Jangan-jangan kita juga begitu. Iya. Maka saya juga harus introspeksi, bro, terus terang. Konghucu kan ngajarin kita harus menghargai angkatan muda. Itu juga menjadi penting, bro. Mudah-mudahan bro bisa tegur saya lah minimal kalau saya ini. Iya kan, gitu kan. Ya, dan mungkin pesan saya bagaimana ya silakan kita berlomba-lomba, berlomba dalam kebajikan, tapi tadi majulah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Jadi kita sama-sama, kita tidak ada sekat lagi misalnya soal wah ini si Makin Cibinong ini apa. Sebenarnya kita sama dan tujuannya bukan cuma Cibinong aja. Semua diundang untuk bisa duduk di sini, bisa speak up, menyuarakan pendapat-pendapat mereka gitu. Mantap. Ya. Mungkin sekian tentang sejarah agama Konghucu di Indonesia. Tadi kita udah bahas panjang lebar dengan Bung Krisan. Saya ucapkan terima kasih. Thank you. Mungkin lain kali kita akan bahas. Tadi banyak sebenarnya yang kita bahas sejarah Imlek dan macam-macam. Cuman memang waktu ini kadang menjadi selalu masalah. Ya, betul. Mungkin ada satu lagi. Kita juga ada kenang-kenangan buat Bung Krisan. Wow, thank you. Ini datang dari teman kita. Jadi sebenarnya orasi ini juga membuka lebar buat teman-teman Pakin pemuda yang punya usaha itu. Bisa promosiin sini. Kita endorse gratis lah buat teman-teman. Bagaimana tadi kan Konghucu itu kalau orang mau maju kita bantu orang lain maju. Nah, kita mencoba mempraktekkan ini. Jadi siapa yang punya usaha yang mau di-endorse silakan. Pasang iklan di orasi. Bisa, silakan ya. Jadi kita maju sama-sama. Ini dari Human Error. Siapa nih? Keren juga namanya. Ini teman kita Ricky Martin dan kawan-kawan punya usaha maju. Jadi nggak tahu nih artinya, mungkin katanya nih itu infinity, jadi abadi katanya. Jadi dia menelurkan. Nggak putus, bukan human error itu, jadi katanya sebagai sebuah keniscayaan. Jadi human error. Pasti salah manusia. Pasti ada salah. Yang penting memperbaiki. Betul sekali seperti Kungca bilang. Keren filosofinya. Ini kita buka ya. Ya kita say no to racism. Betul sekali. George Floyd, kita dukung George Floyd. Black Lives Matter. Wow.
penting juga pas pisan ini rasisme, artinya rasisme dicoret, kita nggak rasis ya. Ini dijual ya, kalau yang mau Ini pesen. dijual juga, kalau mau pesen kita bisa masuk ke IG-nya. Jelek-jelek Human ini Error. saya banyak fans, jadi Betul. biasanya kalau saya pakai ini suka ada yang Iya, ikutin tuh bro. iya. Iya nggak? Jadi kalau ada yang mau beli baju ini bisa silakan Oke. ke IG-nya Human Error ya. Oke, I will follow it. Iya. Oke, semoga diterima. Oke, thank you. Terima kasih. Ya tadi soal ini rasisme juga penting. Oh, belakangnya juga ada. Oh, iya. Jadi ini tuh menggambarkan tentang lintas agama jadi katanya. Oh, ini cinta kasih dari semua agama. Betul. Oh, ini yin yang ya. Iya. The gold yin yang. Ya, Oke. keren ya. Oke. Siap. Ya. Boleh saya pakai langsung? Boleh, boleh langsung Ini dipakai. soalnya gratis bro, soalnya dikasih. Ini penting juga. Saya harus mempromosikan ini kan. Betul. Karena ini Semoga- kewajiban moral. Ah, Sekalian dukung George Floyd. sama saya juga. Oh, kita. Saya no to rasis. Anda sudah pakai dari tadi rupanya. Kebetulan pas juga ya bagaimana George Floyd ini sedang. Oi, say di no to Amerika- racism. Ya, di Amerika sedang menggaung ini. Say no to rasis. Ya, mungkin demikian ya Oke. orasi episode Thank you kali ya, ini. Saya bro. ucapkan terima kasih kepada Bung Krisan. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu Siap. membahas hal lainnya. Siap. Dan tadi kalau masih ada yang belum puas, kita bukan alat pemuas kalau Yoi. bahasa Anda. Iya, Tapi iya. tadi kalau mau tanya, mau komen, mau nggak setuju sama pendapat Krisan atau pendapat saya gitu kan, itu bisa dituangkan di komen di YouTube, Instagram, di Facebook Makai Ya. Cibinong ya. Dan kita sepakat untuk tidak sepakat. Betul. Yeah. Betul. Jadi memang kita harus terbiasa dengan hal Harus. itu gitu. Jangan malah jadi ribut ya. Orang Konghucu berbeda. harusnya terbiasa berbeda pendapat. Harusnya begitu. Iya. Jangan ngambek, jangan cengeng. Oh iya. Terus jangan ngomong di belakang, itu yang paling pecundang. Itu Nabi Konghucu kalau dia masih hidup ditakol sama tongkat. Oh iya, Iya. itu kaum Xiaojin namanya. Tuh, Iya. dan kita kalau nerima kritik nggak boleh juga langsung marah gitu kan. Justru Kan bro sering kritik saya nggak Iya. pernah marah kan? Ya. ya, mungkin saya buka. Karena ini sebagai nostalgia juga sebenarnya. Kita udah jarang komentar, Kita jarang belajar. bertemu. Iya. Tapi sedikit sebelum kita closing, banyak orang yang bilang saya itu ya corongnya Kristen, apa segala macam. kan Saya enggak. pasti setuju sama Kristen. Padahal Enggak. kalau Kami- tahu teman-teman di Gemaku waktu dulu ya, Kami sebenarnya berdebat habis. berdebat habis. Gitu. Man bedanya kami dewasa. Itu Ya. makanya ukurannya kedewasaan. Ya siap, banyak sekali yang saya juga nggak setuju sama Iya, beliau, tapi iya. ya fair aja, orang bebas berpendapat. Harus. Oke, sip. Tentang sejarah agama Konghucu di Indonesia tadi udah dijelaskan panjang lebar dan jelas ya bagaimana Konghucu di Indonesia tadi punya peranan penting juga, bukan cuma buat orang Konghucu tapi buat bangsa Indonesia tadi ya. Lee Kim Hock saya pikir harus di Saya bahkan ingin mendorong teman-teman usulkan itu sebagai pahlawan nasional. ya karena punya peran penting buat bangsa Iya, Indonesia. iya, Walaupun sangat. dalam tanda kutip tidak diakui waktu itu Habib Ya, Yasin. tapi buat kita tetap dia hero. Ya. Tapi boleh juga bro dengan teman-teman muda memperjuangkan itu buktikan bahwa bukti-buktinya, bikin landasan filosofisnya, Ya. tampilkan ke Menteri Sosial bro. Itu Ya. boleh sebagai bentuk perjuangan. Persoalan negara nggak mau dengar itu soal lain, Ya, itu seni penting kita berjuang. berusaha. Iya, Ya. itu yang penting. Ya, telah selesai dan saya juga mengundang sebenarnya buat anak-anak muda Konghucu Indonesia ya pelajarilah sejarah Ya. secara mendalam tentang agama Konghucu di Indonesia. Jadi Anda benar-benar mengetahui gitu perjalanan panjang Ya. sejarah agama Konghucu. Betul. Bahwasannya agama Konghucu bukan agama baru dan sudah ada pra kemerdekaan bahkan dan punya kontribusi nyata buat bangsa Indonesia. Betul. Dan sekali lagi kita Konghucu tapi kita Indonesia. Nggak ada Konghucu kita Tiongkok, nggak ada. Ya. Betul, sepakat. Cukup, kita kembali lagi mungkin di episode lain. Terima kasih, Waiter Tung Tien.